البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Muqaddimah Tafsir yang syarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau halaman 47 itu kita baca kalam Syekhul Islam dulu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wal ayatul lati laha sababun muayyan in kanat amran wa nahyan. Penting ini. Ayat itu yang memiliki sebab tertentu, ayat yang memiliki sebab tertentu, jika dia itu perintah atau larangan, perintah dan larangan, yang enggak ada nyimak atau dengarkan aja ya. Ayat itu kalau di dalamnya ada perintah dan larangan, fahiya mutanawilatun lidzalika syakhs wa li ghairihi. Maka ayat tersebut mencakup orang tersebut dan juga yang lainnya. Jadi umum. Karena apa kaidah yang kemarin? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadikan patokan itu umum lafadznya, bukan sebabnya yang khusus. Mafhum Abdullah? Ayo na'am. Ini pahami baik-baik ya. Ayo kita lihat lagi. Wa mimman kana bimanzilatih, dan juga orang yang kedudukannya sama seperti tadi itu kena juga. Jadi enggak hanya khusus. Wa in kanat khabaran bimadhin aw dhammin, kalau bentuknya adalah pengkabaran dengan suatu pujian atau celaan, fahiya mutanawilatun lidzalika syakhs. Maka ayat tersebut juga mencakup orang tersebut, wa liman kana bimanzilatih, dan orang yang setingkat atau barakallahu fi kedudukannya sama dengan orang tadi itu. Paham belum? Jadi umum gitu ya, umum. Wa ma'rifatu sababin nuzul yu'inu ala fahmil ayat. Penting mengenal sebab turunnya ayat itu membantu untuk memahami ayat. Paham belum? Terkadang kan antum jumpai apa? Sebab turunnya ayat ini adalah ini. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaih dikumpulkan beliau apa? Ada kitab itu namanya As-Sahihul Musnad fi Asbabin Nuzul. As-Sahihul Musnad fi Asbabin Nuzul, yaitu hadis-hadis yang sahih mengenai apa? Sebab turunnya ayat atau yang semisalnya. Disebutkan sana itu ya. Ada sebab-sebab yang sahih. Naam. Dengan apa? Dengan sebutkan dalil-dalilnya, karena terkadang asbabun nuzul itu ada yang palsu juga itu loh, ada yang dhaif. Ayo kita lihat sini. Fa innal ilma bis sabab yuris al-ilm bil musabbab. Penting ini artinya apa? Dikarenakan mengetahui sebab itu akan melahirkan, akan mewariskan mengetahui pula al-musabbab. Apa musabbab itu? Akibat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang namanya sebab itu, kalau antum tahu sebabnya, tahu akibatnya. Sebabnya kenapa kok dia terpeleset? Nah, barakallahu fikum. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena dia mungkin tidak melihat jalan sehingga apa? Akibatnya terpeleset. Paham ya? Sebab akibat itu senantiasa beriringan itu ya. Sebab akibat itu senantiasa beriringan. Enggak pernah yang namanya sebab tanpa akibat itu. Sebabnya kenapa antum kenyang? Minum atau makanan itu ada sebabnya enggak? Ada sebabnya, enggak mungkin dia kenyang kemudian diam aja gini, enggak mungkin kan? Barakallahu fikum. Sebabnya kenapa antum senyum? Karena ada faktor yang bikin senyum itu loh. Ada sebabnya semuanya. Kenapa antum sebabnya kok barakallahu fikum merenung, kenapa sebabnya? Karena ada faktor yang bikin merenung gitu loh. Paham ya? Itu sebab semuanya. Ya, jadi sebab itu ada akibatnya. Akibatnya ada faktor yang membuat merenung, akhirnya akibatnya apa? Sebabnya kan ada faktor yang membuat dia merenung, akhirnya apa? Akibatnya merenung. Kan gitu. Perlu diperhatikan baik-baik. Sebab akibat itu senantiasa beriringan terus. Paham dia? Naam. Wa li hadza kana ashah qaulil fuqaha, oleh karena ini pendapat ahlu fikih yang paling sahih annahu idza lam yu'raf ma nawahul halif, kalau enggak diketahui apa yang diniatkan orang yang sumpah, raja'a ila sababi yaminih, kembali kepada sebab sumpahnya kenapa. Wa ma hayyajaha wa atharaha, dan apa yang dia kobarkan dan apa yang ditimbulkan dari sumpah tersebut, akan tahu sebabnya kenapa. Wallahi, demi Allah, aku enggak akan masuk ke rumahnya si fulan yang fasik. Sebabnya kenapa dia sumpah enggak mau masuk ke rumahnya fulan? Sebabnya apa? Karena si fulan fasik. Paham belum? Ternyata dia datang ke rumahnya orangnya baik, enggak fasik, orangnya baik, masya Allah, memuliakan tamu. Akhirnya dia batalkan sumpahnya. Kenapa? Karena sebabnya enggak ada. Karena sebabnya enggak ada, hukumnya pun ditiadakan. Paham belum? Kembali ke kaidah kita kan, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Sebabnya kenapa si fulan kok sumpah enggak mau masuk ke rumah si fulan? Karena si fulan itu fasik.
Ternyata ngecek meneliti, nampaklah bahwa si fulan itu enggak fasik, orang yang baik, jujur. Akhirnya dia masuk ke rumahnya, membatalkan sumpahnya. Paham belum? Ini penting ini ya. Jangan sampai antum keliru dan salah paham ya. Ayo na'am. Syarahnya, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, wa kadzalika idza lam yu'raf ma nawahul mutalliq raja'a ila sabab at-talaq. Masyaallah. Penting juga ini. Seperti itu pula apabila enggak diketahui niat orang yang menceraikan, anti talik, kamu aku ceraikan, tapi nggak diketahui sebabnya kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu. Raja'a ila sabab talaq, kembali kepada sebab perceraian tadi itu. Ternyata istrinya nggak tanggung jawab, keluar nggak mau izin sama suaminya, keluar pakai wangi-wangian, keluar tabarruj berhias, akhirnya suaminya marah, anti talik. Oh ternyata itu sebabnya. Sama kalian sebagai contoh, lau anna rajulan ra'a ma'a imra'atihi syakhsan fadhannahu ajnabiyan. Penting ini. Contohnya ada orang suami, dia melihat istrinya itu bersama laki-laki lain. Laki-laki lain. Dia menganggap itu laki-laki lain bukan mahramnya. Cemburu enggak kira-kira Isa? Normal, kalau normal cemburu enggak? Cemburu. Ternyata itu saudaranya gitu loh. Salah sangka dia. Dia cemburu, marah, anti talik. Kamu aku ceraikan. Lah kenapa Mas kok diceraikan Mas? Kamu tadi ana lihat kamu jalan sama laki-laki, itu kakakku kok. Oh iya, kalau gitu enggak jadi. Paham ya? Maksudnya itu karena sudah tahu sebabnya gitu loh. Paham ya? Nah, jadi perlu diketahui sebabnya kenapa dia menceraikan, ternyata salah sangka, salah menduga gitu ya. Kita lihat. Faqala laha anti talik, kamu aku ceraikan. Bina'an ala anna ar-rajul alladhi ma'aha ajnabi. Karena dia membangun ucapan tadi itu menyangka bahwasanya laki-laki yang bersama istrinya tadi adalah laki-laki ajnabi. Laki-laki apa? Ajnabi. Perhatikan baik-baik ini. Summa tabayyana, kemudian nampak annahu akhuha, ternyata itu saudaranya, kakaknya, abangnya. Fa innaha la tutallaq, berarti perempuan tersebut tidak diceraikan. Paham belum ini Ihsan? Jadi terkadang diketahui dengan qarinah tanda sebab dia menceraikan. Kenapa? Sebabnya karena ana melihat tadi istri ana gandengan berduaan pakai motor, pakai mobil sama laki-laki lain. Nah itu kakaknya kok, abangnya kok. Oh iya toh, iya berarti enggak jadi nyeraikan. Kan itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ternyata sebabnya itu karena apa? Salah paham tadi itu. Kita lihat. Li'annahu ka'annahu qala, dikarenakan laki-laki tadi seakan-akan mengatakan anti talik li'annaka sahibat sahibatai rajulan ajnabiyan. Kamu aku ceraikan karena kamu berteman berduaan dengan lelaki ajnabi. Wa kadzalika aidan al-halif law qala wallahi la azuru fulan. Penting. Seperti itu pula orang yang bersumpah mengatakan demi Allah aku tidak akan mengunjungi si fulan. Demi Allah aku tidak akan mengunjungi si fulan. Li'annahu qila lahu innar rajul fasik. Karena apa? Kenapa dia ngomong kayak itu? Karena dikabarkan kepada orang tadi bahwasanya si fulan itu fasik. Ana enggak mau mengunjungi si fulan. Mahfum ini, Bang? Karena dikabarkan bahwasanya fulan itu fasik, akhirnya dia ngomong demi Allah aku enggak akan mengunjungi si fulan. Ngomong kayak gitu. Ternyata sebabnya dapat kabar bahwa si fulan itu fasik. Nyarilah kejelasan dia. Summa tabayyana, kemudian nampak pada orang tersebut annahu laisa bifasik. Ternyata si fulan enggak fasik gitu loh. Nah, Mahmud itu orangnya fasik. Demi Allah aku enggak akan masuk ke rumahnya Mahmud. Enggak akan ziarah ke rumah Mahmud. Ternyata setelah ngecek Mahmud orangnya baik. Baik, amanah, enggak fasik. Akhirnya dia apa? Membatalkan sumpahnya. Kita lihat sini. Nah, fa innahu la, kata beliau, summa tabayyana lahu annahu laisa bifasik. Kemudian nampak pada dia bahwasanya ternyata laki-laki tadi bukan fasik. Wa innahu la ba'sa an yazura. Boleh bagi dia mengunjunginya walaupun sumpah. Karena apa? Kan sebabnya hilang. Li'anna sababa fi halafihi hadza annahu rajulun fasik. Karena sebab dia sumpah itu karena apa? Sebabnya menyangka si lelaki tadi fasik. Tsumma tabayyana lahu ba'da dzalik, kemudian nampak padanya setelah itu, na barakallahu fikum annahu laysa bifasik fa idza zarahu. Kemudian nampak di hadapannya bahwasanya ternyata orang tadi enggak fasik, tiba-tiba dia mengunjunginya ziarahnya. Fa innahu la yahnas. Maka di sini dia enggak boleh batalkan sumpahnya. Paham ya? Kenapa? Apanya? Maka di sini dia tidak boleh apa? Maka di sini dia enggak perlu bayar kafarah. Ya, harus bayar kafarah. Paham belum? Na'am. Li'anna sabab, dia enggak perlu membatalkan sumpahnya. Li'anna sabab kal masyrut. Karena sebab itu seperti yang syaratkan. Maksudnya bagaimana? Sumpahnya enggak dianggap itu loh. Maksudnya enggak perlu dibatalkan, enggak usah dianggap itu sumpahnya. Karena apa? Karena hilang sebabnya tadi itu. Li'anna sababa kal masyrut, karena sebab seperti yang syaratkan. Fa ka'annahu qala wallahi la azuruhu li'annahu fasik. Seakan-akan lelaki ini mengatakan demi Allah aku tidak akan mengunjunginya, tidak akan menziarahnya karena dia fasik. Seakan-akan ngomong kayak gitu. Naam.
Fayakun hadha sabab ka'annahu masyrut, maka menjadilah sebab ini seakan-akan yang disyaratkan. Aku enggak akan mengunjunginya syaratnya kalau dia fasik. Seakan-akan gitu. Ternyata dia enggak fasik, berarti tetap mengunjunginya. Mafhum hantalah? Ayo perhatikan baik-baik. Naam. Kita lihat sini, wa bihadza la yukaffir. Maka dengan ini enggak yukafir, enggak perlu bayar kafarah. Li'annahu zala hukmul yamin, karena hilang hukum sumpah. Kafarah yamin itu ada berapa, hantalah? 3. Sebutan yang pertama apa? Pilihannya bebaskan budak 1 kalau mampu, kalau enggak memberi makan orang miskin berapa orang? 60 terlalu banyak. Sumpah ini bukan berjima di siang hari Ramadan loh. Berapa? 1 terlalu sedikit. Dibantu Isa 10 orang. Yang ketiga apa handalah? Ayo. Yang ketiga apa pilihannya ketiga? Ihsan. Puasa berapa hari? 3 hari berturut-turut. Itu kafaratul yamin. Pilihannya itu. Bebaskan budak kalau mampu. Kalau enggak mampu, memberi makan 10 orang sampai kenyang. Kalau enggak mampu, pilih yang ketiga, itu puasa 3 hari berturut-turut. Naam. Kita balikin lagi. Kata beliau di sini, barakallahu fikum hafizakumullah, falau qala, kalau seandainya dia berkata, wallahi demi Allah la azuruhu bina'an ala annahu fasik, aku enggak akan mengunjunginya. Ucapan ini dibangun dikarenakan apa? Dia menganggap bahwasanya dia itu fasik. Fatabayyana annahu laysa fasik, kemudian nampak ternyata dia enggak fasik orangnya. Fa hadza yazuruhu, kemudian ini mengunjunginya, wala syai'a alaihi, enggak ada masalah. Karena apa? Sebabnya enggak ada. Sebabnya dia enggak mengunjungi, apa sebabnya tadi? Menganggap dia itu fasik, ternyata enggak fasik gitu loh. Karena enggak fasik itu akhirnya apa? Akhirnya apa? Dibatalkan yaminnya, enggak perlu dianggap yaminnya tadi karena sebabnya enggak ada. Paham belum? Nah, dan enggak perlu bayar kafarah. Li'annal yamina in halat, karena sumpahnya sudah hangus, sudah hilang. Fatabayyana annaha ghairu muradah. Nah, maka nampaklah bahwasanya itu bukan yang diinginkan. Hadhihi qa'idatun tanfa'uka fi babil aiman. Kaidah ini bermanfaat bagimu dalam bab al-aiman seputar sumpah. Wa fi babit talaq, bab perceraian juga bermanfaat. Anna ma bunya 'ala sababin, bahwasanya segala sesuatu yang dibangun di atas sebab, fatabayyana, kemudian nampak zawalus sabab, fala hukmalah, kemudian nampak sebab hilangnya, kemudian apa? Nampak hilangnya sebab tersebut, maka enggak ada hukum. Kenapa? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, masuk dalam pembahasan ini ternyata. Kalau sebabnya enggak ada, berarti enggak ada hukumnya. Mahum antum bang? Ayo. Kalau enggak ada sebab perceraian, berarti apa? Enggak dianggap apa? Perceraiannya. Dikit lagi. Lakin akan tapi, law qala al-halif ana nawaitu wallahi la azuru fulan mutlaqa. Kalau yang sumpah itu mengatakan demi Allah, aku telah meniatkan demi Allah, aku enggak akan mengunjungi si fulan mutlak. Mau fasik enggak fasik, aku enggak mau mengunjunginya. La azurhu li syakhsihi. Aku tidak akan mengunjungi orang tersebut. Nah, barakallahu fikum, aku tidak akan mengunjungi orang tersebut sawa'un kana fasiqan am adlan, baik orangnya fasik atau orangnya, nah barakallahu fikum, adl. Fa idza zarahu, di sini kalau dia ternyata mengunjungi karena mutlak tadi itu, kalau dia mengunjunginya hanas, dia harus bayar kafarah. Kafarahnya tadi itu pilihannya ya. Ni annana huna alimna muradah. Karena di sini kita tahu apa? Tahu yang dia diinginkan, enggak mau mengunjungi si fulan. Walaupun fasik atau enggak fasik, enggak mau mengunjungi. Sumpahnya mutlak. Ternyata dia mengunjungi, diam-diam dia apa? Diam-diam dia ngapain, Bang? Diam-diam ngapain, Bang? Ya, Bang, diam-diam ngapain? Diam-diam ngapain dia? Mengunjungi. Paham ya? Diam-diam dia mengunjungi. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ditahan 2 rakaat ya. Ayo kita lihat sini, barakallahu fiikum wa jazakumullah. Nah, kalau seperti itu keadaannya, dia tetap bayar kafarah karena sudah diketahui sejak awal sumpahnya, demi Allah, aku tidak akan masuk ke rumahnya Mahmud. Mahmud itu baik atau enggak baik, pokoknya enggak mau masuk. Ternyata diam-diam dia masuk rumahnya Mahmud gitu loh. Ngasih apa? Ngasih amplop. Allah musta'an, tetap bayar kafarah karena dia telah melanggar sumpahnya. Mahfum ini, alhamdulillah. Mahfum, perhatikan baik-baik itu. Obeng ini buang dulu. Wal qaidatu fi dzalik, dan kaidah dalam masalah tersebut, anna kullal lafdhin bunya 'ala sababin, bahwasanya setiap lafaz yang dibangun di atas sebab, fatabayyana intifa'u dzalika sabab, maka setelah itu nampak tidak adanya sebab tersebut, fa innahu la hukma lahu, maka enggak ada hukum di situ. Paham belum? Nah, jadi kalau dibangun sebab ternyata nampak
sebabnya ternyata nggak ada, maka nggak bisa dibangun hukum di situ. Antum jangan beli bakso di toko pojok. Lah kenapa? Itu katanya baksonya terbuat dari daging babi. Antum ngecek langsung ternyata melihat langsung bikinnya daging sapi murni ori. Akhirnya apa? Nggak bisa antum hukumi lagi karena sudah nampak ternyata dagingnya bukan daging babi tapi daging apa? Sapi. Mahum misalnya ini, handalah. Ayo perhatikan baik-baik, barakallahu fikum, faedahnya besar ini ya. Wal musabbab, apa itu musabbab? Huwal ayatul nazilah. Musabbab itu adalah akibat. Akibat apa? Akibat ayat yang turun atau hadis yang datang. Al hadis warid. Masalan sebagai contoh, sababun nuzuli ayatil li'an, sebab turunnya ayat masalah laknat itu, nam qadfu qadhafa Hilal bin Umayyah zaudatah. Hilal bin Umayyah menuduh istrinya Bisyarik ibn Sahma dengan apa? Syarik berzina dengan Syarik bin Sahma. Fahadha huwa sabab, ini sebabnya. Wal musabbab alladhi hasala min ajli hadas sabab. Musabbab itu akibat. Akibat itu adalah sesuatu yang terjadi dikarenakan sebab tersebut. Paham ya? Wa huwa nuzul ayat. Paham ya? Sebabnya turun ayat tersebut ada akibatnya gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Akibat dari perbuatan tersebut turunnya apa? Ayat. Sehingga ayat tersebut jadi sebab. Sebab turunnya ayat kenapa? Karena ada 6 kejadian tadi itu. Fawurudul hadis wa nuzul ayat hadza huwal musabbab. Maka turunnya ayat dan datangnya hadis itu merupakan musabbab, akibat. Akibat perbuatan tuduhan berzina tadi itu akhirnya apa? Turunlah ayat dan apa? Datanglah hadis. Fal ayatu awil hadis qad yakunu ma'naha khafiyan illa idza urifat sababun nuzul. Artinya apa? Ayat atau hadis itu terkadang maknanya tersembunyi kecuali kalau diketahui sebab turunnya. Mahfum insyaallah ya. Nah, barakallahu fiikum, nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.